Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam presentasi kali ini, juga untuk Ibu Ima selaku dosen yang nanti akan menyaksikan report atau siaran dari live Zoom ini. Langsung saja, kelompok 3 yang bertemakan Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi akan mempresentasikan materi yang sudah kami bahas. Monggo untuk Mas Habibi di share screen PPT-nya. Nah, untuk Mbak Belinda selaku yang presentasi pertama, monggo saya persilakan. Prinsip ekonomi Muhammadiyah. 1. Pendayagunaan konsep zis atau zakat, infak, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan. Pada prinsip ini umat Islam dianjurkan dengan sangat, bahkan pada kondisi tertentu diwajibkan untuk membelanjakan harta-hartanya di jalan Allah secara optimal. Membelanjakan dalam arti membantu para kaum du'afa, yatim piatu, fakir miskin, dan lain-lain yang termasuk dalam 8 asnaf mustahiq zakat. Hal ini dilakukan agar dapat terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat Islam, karena Islam sama sekali tidak mentolerir berlangsungnya atau situasi kesenjangan mencolok antara kaum berpunya dan tidak berpunya. 2. Larangan riba. Amat jelas surat-surat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, tentang larangan melakukan riba bagi umat muslim. 3. Membagi risiko atau risk sharing. Ekonomi Islam yang berjalan dalam azas kebersamaan dan keadilan itu tidak membolehkan salah satu pihak yang berfungsi menderita kerugian atau rugi sendirian. Oleh karena itu, menanggung risiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terzalimi dan tidak puas. 4. Dilarang terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud jika dijabarkan lebih lanjut bisa berupa pembagian keuntungan yang berat sebelah, misalnya kontrak karya yang tidak adil dan ternyata lebih besar mudarat daripada manfaatnya. 5. Menjauhi usaha yang bersifat spekulatif. Salah satu contohnya yaitu judi. Judi sudah tentu dilarang dan termasuk dalam kategori usaha yang tinggi sifat spekulasinya. Sistem ekonomi kapitalis, berbagai bisnisnya banyak ditopang dan didukung dengan usaha model spekulatif ini. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial, sekiranya mampu mengelola dengan baik. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah yang mendapatkan kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dan transaksi jual beli. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam berbentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya 1. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. 2. Muhammadiyah memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. 3. Hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. 4. Pengambilan kebijakan dalam
tubuh Muhammadiyah, belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Kelima, etos kerja sebagai warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. 6. Para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Muhammadiyah dengan konsep ta'awun dalam berbisnis masih berada pada taraf konsep. Misalnya, ada warga Muhammadiyah yang menyampaikan ceramahnya kepada jamaah bahwa Muhammadiyah perlu tolong-menolong sesama warga sebelum menolong yang lainnya. Sebagaimana isi ceramahnya dikutip dari majalah Suara Muhammadiyah. Sementara dia sendiri belum berlangganan majalah Suara Muhammadiyah. Ironisnya lagi, orang yang bersangkutan berlangganan majalah lainnya. Sifat dan sikap yang ada pada warga Muhammadiyah perlu pencerahan atau Muhammadiyahkan persepsi dan perilaku warga Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah sambil berdagang. Dengan berkata lain, kita harus mampu berteori sekaligus mengamalkan secara nyata dan menyentuh langsung hasilnya kepada orang lain, serta bias diteladani oleh yang lainnya. Monggo selanjutnya. Mas Habibi. Atau ini belum selesai ya? Belum selesai. Monggo Mbak Ani ini dilanjutkan tadi. Muhammadiyah dalam kiprah pembinaan dakwah pada berbagai kalangan telah banyak berhasil mengklarifikasi dari aspek umur, aspek jenis kelamin. Sementara itu, tataran berdakwah melalui peluang-peluang ekonomi masih terbatas. Potensi ekonomi pada setiap wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah sangat besar, tetapi belum diperhatikan. Muhammadiyah belum mendata mengklarifikasikan peluang-peluang itu. Misalnya, di daerah tertentu terdapat kekayaan alam yang potensial dan terjangkau, sementara daerah lain tidak memiliki kekayaan. Bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif. Apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis-majelis terkait dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi apabila dikoordinasi dan dikelola dengan baik dan seamanah mungkin membutuhkan banyak alat tulis kantor. Kebutuhan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk menopang kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah dikarenakan pelakunya belum memiliki skill yang standar dan etos kerja yang baik. Sehingga Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus seperti BLKM, Balai Latihan Kerja Muhammadiyah, atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun, kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu 1. Mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. 3.
memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali dengan proses bottom up. Warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisan, kemudian mereka secara ikhlas menyerahkan kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisir. Amal usaha ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun Muhammadiyah juga telah merintis proses top-down. Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Satu, secara internal melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Orto Muhammadiyah dan keluarga dalam amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Dua, secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah, otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Kedua potensi di atas, lahan garapan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Habibie. Sekian dari kami. Sampai juga di penghujung presentasi. Untuk teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mempresentasikan materi kali ini. Saya selaku host meminta maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.